Hello fighters, jumpa lagi di Fightings. Apa kabar? Kali ini saya mau berbincang tentang MMA. Apa sih bedanya MMA dengan bela diri lain? Saya mau kasih edukasi ini. Kita menyebutnya seni bela diri. Tapi supaya lebih mengena dengan apa yang mau saya bahas, maka yuk kita balik aja ke makna sebenarnya. Kata bela diri kita ganti menjadi ilmu berantem. Nah, seni ilmu berantem ini sudah ada jauh dari zaman dulu, ketika peperangan masih beradu fisik ke fisik. Setiap bangsa memiliki ilmu seni berantemnya masing-masing. Selain untuk peperangan, pertarungan bela diri dipertontonkan sebagai pertaruhan hidup dan mati para gladiator. To give you Alias Maximus! Sebagai contoh, Anda pasti tahu sejarahnya pertarungan gladiator di Romawi kuno. Pada masa ini, manusia berkebutuhan untuk memiliki seni ilmu berantem karena kehidupan yang keras dan peperangan. Hal inilah yang melatar belakangi adanya bela diri tradisional. Kamu tahu berapa banyak bela diri yang ada sekarang ini? Lihat dulu yang satu ini. Seiring berjalannya waktu, perang telah usai, seni ilmu berantem berubah menjadi olahraga. Dan kita menyebutnya ilmu bela diri. Masing-masing bela diri menetapkan peraturannya sehingga membuat olahraga bela diri menjadi ramah dan tidak mematikan. Bagi praktisi seni tarung, mereka memodifikasi seni pertarungannya menjadi lebih halus dengan sistem poin, perolehan angka, dan membatasi segmen pertarungannya antara striking, lemparan, atau bantingan, dan kuncian. Kalau striking ada pada taekwondo dan karate. Ilmu lemparan dan bantingan ada di judo dan gulat. Ilmu kuncian seperti pada jujitsu dan aikido, yaitu sebagai contoh beberapa bela diri yang dipetakan menurut ciri khasnya. Dan juga ada jenis bela diri yang mempelajari semua sistem, namun cara pertarungannya yang di pertandingan tetap terbatas oleh peraturan, contohnya pencaksilat. Di berbagai macam alirannya, mereka mempelajari striking, pukulan, kemudian tendangan, dan kemudian ada jatuhan dan bantingan, dan ada beberapa teknik kuncian juga di dalamnya. Namun, pertarungan yang dipertandingkan tetap terbatas oleh peraturan, bahkan tidak boleh memukul bagian wajah atau kepala. Dan untuk memberi kesan seni pada olahraga keras ini, bagi para pencinta seni bela diri yang menghindari pertarungan kontak fisik, mereka merancang jurus. Mereka merancang jurus seni pertarungan untuk diperlombakan. Hasil kemenangannya didapat dari keindahan teknik-teknik jurus yang mereka peragakan. Contohnya di karate ada kata, di pencaksilat ada kembangan, di wushu ada taulu. Serupa namun tak sama, tiap bela diri memiliki ciri khasnya masing-masing. Nah, sampai di sini semua bela diri berada dalam zona nyaman. Tapi memang dasarnya sifat manusia yang tidak pernah cukup akan ilmu pengetahuan. Para praktisi mulai bereksperimen cross fighting untuk mengetahui bela diri apa yang terbaik di dunia. Mereka mempertandingkan antara satu bela diri dengan bela diri lainnya. Dulu dikenal dengan nama Vale-Tudo, Brazilian Bare Knuckle Fighting, yaitu Vale-Tudo. Kemudian ada Shuto Fighting di Jepang. Kemudian ada Pancrase. Event-event ini sudah ada jauh sebelum adanya UFC. Namun masih bersifat lokal.
Sampai akhirnya pada tahun 1993 UFC membuat sebuah acara pertandingan bela diri yang menggemparkan dunia persilatan. Sebuah pertandingan bela diri dunia dengan istilah no hold barred atau no rules. Jadi tidak ada peraturan. Semua teknik diperbolehkan dan tanpa batasan waktu. Pertarungan hanya akan berhenti jika ada yang menyerah. Bahkan mereka memperbolehkan menarik rambut, headbutt, memukul belakang kepala, dan menyerang kemaluan. Ya, judulnya berantem. Keadaan seolah kembali ke zaman Romawi kuno. Pertarungan hidup dan mati gladiator di Kolosium. Hanya saja peradaban kita semakin menghargai nyawa manusia. Pertarungan UFC dikawal ketat oleh wasit handal dan profesional dengan pengawalan dokter pertandingan untuk menghindari resiko kematian. Mereka menyebutnya Mixed Martial Arts atau MMA. Disinilah esensi bela diri sebagai ilmu berantem kembali dapat dilihat. Para praktisi bela diri mulai melek mata. Apa yang mereka pelajari selama ini ternyata tidak berfungsi ketika bertarung tanpa peraturan. UFC merubah warna bela diri dunia, mengembalikan makna ilmu berantem sejatinya. Negara Jepang yang sangat mengagungkan bela diri tradisionalnya kini terbuka menerima MMA dan mendirikan Pride FC pada tahun 1997. Kemudian setelahnya semakin marak event-event MMA bermunculan antara lain Bellator MMA, Rizin Fight, One Championship, Extreme Cage, dan lain-lain. Bahkan di Indonesia sendiri MMA sudah lama masuk di awal tahun 2000. Dari segi peraturan, setiap badan penyelenggaranya menggunakan aturannya masing-masing. Berbeda sedikit tetapi mempunyai format yang sama yaitu MMA. MMA yang sekarang kita kenal itu bukan nama bela diri. MMA adalah ajang para praktisi bela diri dari berbagai disiplin untuk membuktikan diri dan institusi yang diwakilinya. Di awal eventnya, setiap fighter yang bertanding akan menonjolkan institusi bela dirinya. Ada karate lawan gulat, tinju melawan jiu-jitsu, Muay Thai melawan taekwondo, dan lain-lain. MMA itu sangat berjasa bagi wajah bela diri masa kini. Di dunia luar, camp-camp MMA bermunculan. MMA semakin populer, para praktisinya mulai menyaring berbagai macam ilmu bela diri. Mereka memilah mana yang efektif dan mana yang tidak untuk digunakan. Bagi para praktisinya, untuk terjun total ke dunia MMA, akhirnya mereka meninggalkan bela diri tradisional dan mulai melatih teknik yang efektif saja untuk digunakan di pertarungan. Di Indonesia sendiri, MMA lahir pada tahun 2002. Dulu bernama TPI Fighting Championship. Kemudian lahir berikutnya adalah Duel RCTI pada tahun 2003. Pada masanya acara ini sukses merebut hati para pecinta bela diri tanah air. Wawasan tentang bela diri pun mulai luas. Mindset para praktisi bela diri tentang esensi bela diri sebagai ilmu berantem mulai terbuka. Setiap eventnya banyak ditunggu para pecinta olahraga keras ini. Hingga sekarang kita punya olahraga MMA yang sangat digemari oleh seluruh pencinta bela diri tanah air, One Pride MMA. Nah, ternyata sudah cukup lama juga MMA di Indonesia kan? Sudah hampir 20 tahun. Ahon Gunawan.
Tidak dipungkiri lagi, di masa kini MMA menjadi barometer penguji dari hasil latihan bela diri yang selama ini ditekuni oleh para praktisinya. Kembali kepada esensi awalnya bahwa ilmu bela diri adalah ilmu perang, ilmu berantem, ilmu melumpuhkan lawan seefektif mungkin. Kalau kita ingin kembali kepada filosofi bela diri aslinya, maka harusnya semua praktisi bela diri tidak antipati terhadap MMA. Bisa maju bersama MMA. MMA itu menjunjung tinggi nilai-nilai bela diri dengan cara mengeksplorasi segala aspek, mempertimbangkan efektivitas dan mengambil setiap manfaat dari keunggulan masing-masing bela diri tradisional. Mempertandingkan satu bela diri dengan bela diri lainnya di MMA bukan hanya masalah seperti hiu melawan harimau. Kemarin sempat saya dengar tuh, ada perdebatan masalah hiu dan harimau. Rupanya ada harimau yang merasa tersinggung karena diajak terbuka mengenai masalah MMA. Hiu bukan harimau dan harimau bukan hiu. Bukan pula seperti ikan ngajak monyet lomba berenang atau monyet mengajak ikan lomba manjat pohon. Sampai kapanpun monyet tidak pernah jadi ikan dan hiu tidak pernah bisa jadi harimau. Tetapi Anda, para insan bela diri adalah manusia. Hal ini hanyalah antara mau dan tidak mau. Karate bisa belajar taekwondo. Judo bisa belajar gulat. Apapun bisa belajar MMA. Menerima kebenaran. Menutupi kekurangan. Bersikap rendah hati bahwa di atas langit masih ada langit. Apa yang kita anggap hebat tidak akan pernah sungguh menjadi hebat kalau Anda tidak pernah ujikan dengan yang lebih hebat. Dan ajang pengujian diri bukanlah tempat untuk memamerkan kehebatan dan sombong atas prestasi yang diraih. Menguji diri adalah proses belajar untuk menjadi lebih baik. Jika Anda merasa hebat, jangan berkoar dengan kata-kata menggambarkan Anda hebat. Kata-kata itu tidak ada batasnya. Jika Anda merasa kuat, jangan hanya pamer gerakan dan pamer demo untuk mengklaim kekuatanmu mengalahkan segalanya. Menjadi sakti bukan semudah cerita dongeng. Saya pernah mengalahkan 20 orang sekaligus. Atau cerita kesaktian pernah mengalahkan ratusan orang dengan sekali tepuk. Mungkin Anda berbakat membuat cerita tandingan kisah Sangkuriang menendang perahunya hingga terjadilah Gunung Tangkuban Perahu. Tidak mungkin! Tidak! Kemudian Sangkuriang menendang perahu buatannya hingga terlempar jauh. Perahu itu jatuh dengan posisi terbalik dan berubah menjadi gunung yang hingga sekarang dikenal dengan sebutan Gunung Tangkuban Perahu. Mari maju bersama MMA Indonesia. Be open-minded. Berpikiran terbuka. Untuk para pecinta bela diri, apabila ada yang menantang Anda tampil di MMA, bersemangatlah. Ini adalah passion kamu. Ini adalah kecintaan kamu di bela diri yang sesungguhnya. Dan bila Anda tidak mau, berilah alasan yang rasional. Mungkin Anda bisa bilang, kami belum siap. Karena selama ini kami hanya latihan striking. Kami pasti nggak akan bisa meladeni pertarungan bawah. Atau peraturannya terlalu bebas. Kami tidak terbiasa. Atau kami mencintai bela diri yang kami tekuni. Kami lebih nyaman bertanding di ranah kami. Tapi wanti-wanti nih, jangan pernah bilang, maaf, bela diri kami terlalu berbahaya untuk dipergunakan di MMA. Atau, bela diri ini sangat mematikan, tidak bisa buat MMA. Maaf, Anda terlalu sombong. Pesan terakhir, di atas langit masih ada langit. Tetaplah belajar. Dari manapun datangnya ilmu itu, sepanjang ilmu itu bermanfaat, maka ambillah. Carilah langitmu dan tetap rendah hati. Silakan like dan berikan komentar kamu. Sampaikan apa pendapatmu tentang topik yang baru saja saya bahas ini. Share ke teman-teman kamu jika menurutmu video ini bermanfaat. Dan jangan lupa,
subscribe channel ini dan bunyikan loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video keren lainnya seputar bela diri. Oke fighters, saya Mustadi Aneta undur diri. Sampai ketemu lagi. Ciao.